Darah Yesus menyucikannya. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus sepanjang hari. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus sepanjang hari. Padamu Tuhan kami berserah, kami beroleh sukacita. Malaikat datang pada kami, membawa rahmat serta kasih. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus sepanjang hari. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus sepanjang hari. Mari berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk berkat dan kebaikan Tuhan bagi kami. Pada malam ini kami boleh bergabung dalam media Zoom, mengikuti persatuan pendalaman sekolah sahabat untuk pendeta-pendeta se-Uni Indonesia kawasan Timur. Mute Pastor, Alan mute. Mari berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk berkat dan kebaikan Tuhan. Terima kasih pada malam ini Tuhan, kami boleh bergabung dalam media Zoom, dalam program pendalaman Persatuan Sekolah Sahabat, pendeta-pendeta se-Uni Indonesia kawasan Timur. Memberkati hamba-Mu, Pendeta Ronel Mamarimbing yang akan membekali kami. Dan kami semua yang mengikuti Tuhan, dengan hikmat surga kami boleh memahami dan menerapkan di jemaat kami. Kami menyerahkan program ini ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Alan Ngajo yang sudah memimpin kita dalam doa buka. Selanjutnya kita akan ikuti ucapan selamat datang dan perkenalan pembicara oleh pimpinan kita, hamba Tuhan Pendeta Swineis Tandidio. Dipersilakan. Baik, selamat malam untuk kita semua. Saya pikir kita tidak perlu memperkenalkan Pendeta Mamarimbing, semua sudah mengenalnya. Namun pada malam ini kita akan mempersilakan hamba Tuhan Pendeta Ronel Mamarimbing untuk memaparkan materi yang penting sekali pada malam ini dalam pendalaman Sekolah Sahabat. Dan jangan lupa moderator, ada waktu yang tersita tadi untuk pengaturan, itu akan dikembalikan agar supaya waktu kita tepat seperti yang direncanakan. Terima kasih, selamat datang Pendeta Mamarimbing. Terima kasih untuk kesediaannya menjadi narasumber dan berbagi berkat bagi para hamba Tuhan di Uni Conference Indonesia kawasan Timur. Baik, terima kasih Pendeta Swineis Tandidio. Selanjutnya kami akan serahkan kepada moderator, hamba Tuhan Pendeta Stephen Goni, untuk memandu dalam pembahasan dan diskusi pada malam ini. Dipersilakan Pendeta Stephen Goni. Baik, terima kasih. Malam ini kita bersyukur oleh karena kita boleh bersama-sama kembali dengan hamba Tuhan Pendeta Ronel Mamarimbing di dalam pembahasan pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat. Malam ini kita akan mempelajari dalam pelajaran yang kelima bagaimana mempelajari Alkitab
Dan Pendeta Ronel akan membahas bisa 40 sampai 45 menit. Kalau biasanya sampai jam 8, namun tadi karena ada waktu yang kita gunakan untuk menunggu, jadi bisa Pendeta Ronel jam 8 sampai jam 8 lewat 10. Setelah itu kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Jadi teman-teman yang ada di Zoom boleh memberikan pertanyaan di ruang chat atau bisa secara lisan sebentar. Baik, tanpa menunggu waktu lama lagi, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan pemaparan pelajaran Sekolah Sabat untuk saat ini di pelajaran yang kelima, bagaimana mempelajari Alkitab. Disilakan hamba Tuhan, Pendeta Ronel Mamaripi. Baik, saudara-saudara, teman-teman sepelayanan seUni Indonesia Kawasan Timur, selamat malam. Salam hormat kami yang berada di Divisi Pasifik Selatan, khususnya yang ada di Pacific Adventist University di Papua New Guinea. Saya sangat berterima kasih untuk kesempatan diberikan oleh hamba Tuhan Pendeta Sionis Tandidio dan juga rekan sepelayanan beliau adalah Pendeta Frankie Sepang dalam tanggung jawab memaparkan atau menyatukan persatuan sekolah sahabat kita, pelajaran untuk yang kelima ini. Bagaimana mempelajari Alkitab, bagaimana mempelajari firman Tuhan. Saya yakin semua Anda yang namanya pendeta pasti sudah mempelajarinya dan pasti sudah mengenal apa yang namanya hermeneutics, ya, bagaimana ilmu menelaah Alkitab. Dan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita adalah pelajaran untuk bagaimana disederhanakan pelayanan, bagaimana pembelajaran yang dibuat sesederhana mungkin sehingga bisa memahami Alkitab itu. Saya ingin membaca yang menjadi ayat tema kita yang terdapat di dalam Yesaya, dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-55 ayat 11. Jadi dalam Yesaya 55 ayat 11, mari kita lihat apa ayat itu berkata. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Jadi firman Tuhan yang keluar dari mulut-Ku, tentunya kalau keluar dari mulut, artinya bukan cuma keluar begitu. Oke, ingat baik-baik. Jangan cuma ingat bahwa keluar mulut Tuhan, apa yang sudah tertulis di sini, itu keluar dari mulut Tuhan, tetapi arahnya kemana? Orang yang berbicara pasti arahnya ke telinga, ya. Jadi arahnya ke telinga. Jadi Tuhan katakan, kalau dibilang di sini, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, artinya diarahkan kepada telinga seseorang, ya. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Jadi berbicara mengenai firman ini sudah lagi bukan cuma sekedar suara atau bunyi, tetapi sudah dalam bentuk personhood atau makhluk hidup, sesuatu yang hidup, boleh saya katakan, ya. Jadi dari ayat Alkitab ini kita bisa tahu bahwa firman Tuhan yang akan dipelajari ini adalah sesuatu yang berguna, tidak akan kembali dengan sia-sia, oleh karena pergi ke telinga. Dan lebih daripada itu, firman ini adalah sesuatu yang dapat disuruh dan pergi dan bisa kembali. Ada sesuatu yang hidup di sana. Saya ingin bagikan kepada teman-teman sekalian bagaimana kita mempelajari Alkitab ini lebih dari sekedar apa yang kita pelajari dalam sekolah sahabat. Dan ini nanti saya bagikan, saya akan kirim kepada Pendeta Sionis Tandidio dan mungkin akan diteruskan, tapi minta maaf, saya menuliskannya dalam bahasa Inggris, ya. Dan saya yakin kita semuanya sudah melewati bahasa Inggris di kuliah kita. Jadi, dan ini gampang, sangat mudah untuk diterjemahkan. Jadi, izinkan saya membagi layar kepada kita. Dan, oke. Apa bisa terlihat yang saya bagikan? Bisa, Sir. Bisa, Sir. Bisa ya? Iya. Oke. Bisa, Sir. Jadi
kalau kita memperkenalkan bagaimana mempelajari Alkitab, jangan langsung kita ke tempat di mana mereka harus belajar Alkitab. Ya, Alkitab sudah ada di tangan. Alkitab sudah ada di tangan kita. Yang kita harus perhatikan adalah berikan kepada mereka apa keuntungan, apa berkat, apa yang sangat membuat kita butuh terhadap Alkitab ini. Jadi apa saja yang membuat sehingga kita butuh terhadap Alkitab ini. Jadi bagian yang pertama adalah mengapa kita membutuhkan pembelajaran Alkitab. Mengapa kita butuh pembelajaran Alkitab? Saya tulis di sini yang pertama adalah oleh karena Alkitab, oleh karena firman Tuhan ini adalah firman yang diinspirasikan Allah. Kita tahu bersama dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dikatakan segala firman yang keluar dari mulut Allah berguna untuk mengajar dan semuanya. Kita gunakan ayat itu sebagai awal membuat orang akan mengerti bahwa inilah maksud kenapa kita harus belajar firman Tuhan. Karena sekarang nasihat dari segala macam arah datang kepada kita, tetapi yang paling utama adalah firman Tuhan ini. Arahannya sangat jelas, arahannya sangat pasti, dan sangat terarah untuk kita. Dan kita tahu bahwa firman Tuhan ini bukanlah sekedar kebijaksanaan manusia. Kebijaksanaan manusia ada digunakan Tuhan di sana, tetapi ini adalah divine revelation atau pernyataan atau wahyu Allah. Kalau berbicara mengenai wahyu Allah, itu berarti Allah yang rela membuat sehingga kita mengenal Dia. Memang apa yang kita lihat di alam, banyak orang katakan bahwa kita bisa mengenal alam, kita bisa mengenal Tuhan dari alam. Benar, saya bisa mengenal Tuhan dari alam, tetapi ada satu hal yang alam tidak bisa bawa. Alam tidak bisa memberikan keselamatan kepada kita. Pengetahuan tentang keselamatan itu tidak bisa diberikan oleh alam. Itu hanya bisa diberikan dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, kita perlu belajar firman Tuhan. Jadi mengapa kita butuh Alkitab ini untuk pelajari? Oleh karena berisikan firman Tuhan. Yang kedua adalah oleh karena Alkitab ini, firman Tuhan ini akan transformasi pikiran dan kehidupan kita. Banyak peristiwa dalam Alkitab yang kita boleh baca, ya, di mana kehidupan banyak orang dari yang jahat menjadi baik, di mana kehidupan yang dari pembunuh menjadi orang yang sangat mencintai, pengalaman-pengalaman orang yang jatuh dan bangun, dan itu mengubah kehidupan orang-orang tersebut. Ya, pelajaran yang ketiga yang kita bisa lihat di sini mengapa kita butuh untuk pelajari Alkitab ini. Oleh karena firman Tuhan ini memperlengkapi kita untuk pekerjaan-pekerjaan yang ada di depan kita. Pekerjaan-pekerjaan baik yang harus kita lakukan dan bisa kita lakukan. Sesuai dengan 2 Timotius pasal 3 ayat 17, di mana pelayan Tuhan ya dapat secara keseluruhan dilengkapi untuk pekerjaan baik. Jadi firman Tuhan yang kita peroleh ini adalah untuk kebaikan kita, di mana saya dilengkapi. Tanggung jawab kita yang berbeda-beda semuanya ini, kalau kalau Anda sadar atau tidak, semuanya dari firman Tuhan. Saya berada di sini oleh karena firman Tuhan. Anda berada di Papua oleh karena firman Tuhan. Anda berada di wilayah Sulawesi, firman Tuhan. Anda berada di wilayah penjuru manapun, itu semua karena firman Tuhan. Demikian pula dengan apa yang saya peroleh sekarang. Saya memperoleh istri, saya memperoleh anak-anak, saya memperoleh pekerjaan, saya memperoleh semua yang dinamakan apa yang sekarang saya layani, apa yang menjadi bagian saya, itu semua karena apa? Firman Tuhan. Oke? Jadi firman Tuhan ini mempersiapkan saya untuk kehidupan yang lebih baik. Contohnya seperti apa? Memberikan kepada saya hikmat untuk keputusan-keputusan yang saya buat sesuai dengan Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan juga firman ini menyiapkan kita untuk membela apa yang kita percayai. Mungkin kita ragu, mungkin kita akan bertanya-tanya, seberapa besar sih kekuatan firman? Berjuta-juta orang telah mati demi firman Tuhan ini. Dan saat ini pun buku ini adalah buku yang paling laku sedunia. Dan buku ini telah menyiapkan beribu-ribu, berjuta orang untuk siap mati demi kebenaran yang ada di dalamnya. Itu semua karena apa? Oleh karena firman Tuhan ini. Jadi mengapa kita perlu belajar firman Tuhan? Oleh karena menyiapkan kita untuk kehidupan kita yang baik, kehidupan yang kekal. Dan memang firman Tuhan ini melatih kita untuk kehidupan yang lebih benar. Kehidupan yang lebih benar. Lalu, alasan selanjutnya, mengapa kita harus
pelajari firman Tuhan ini? Karena hanya dengan firman Tuhan ini saya bisa tahu siapa Allah saya dan bagaimana saya bisa jatuh cinta kepadanya, dan saya akan terus mengasihi dia, menyemangati cinta saya kepadanya, sehingga hubungan saya dengan Tuhan si penebus itu akan lebih dalam dan lebih berarti. Jadi firman Tuhan yang kita pelajari ini, mengapa kita harus pelajari? Oleh karena firman Tuhan ini keuntungannya sangat banyak, dan hebatnya keuntungan itu bukan hanya bisa dinikmati saat ini, tapi juga akan dinikmati nanti ketika kita bersama-sama dengan si penulis yang sejati, sumber yang memberikan wahyu ini, yaitu Allah alam semesta. Nah, mungkin orang bertanya, itu alasan mengapa saya pelajari firman Tuhan. Apa sih berkat-berkatnya? Apa berkat-berkatnya untuk mempelajari firman Tuhan? Ada banyak berkat yang kita bisa peroleh mempelajari firman Tuhan. Yang pertama adalah berkat keselamatan dan iman. Berkat keselamatan dan iman. Ini berkat keselamatan ini datang oleh karena iman itu. Dan iman itu kalau kita lihat di dalam Roma pasal 10 ayat 17, datang dari pendengaran terhadap firman Tuhan ini. Oke? Dan firman Tuhan ini yang kita dengar, yang sudah kita baca di alam ayat tema tadi, itulah yang memberikan kehidupan yang disuruh oleh Allah dan membawa kepada Allah hasil yang tidak dengan cuma-cuma, hasil yang bukan hasil yang kosong. Jadi Yesus sendiri berkata, bila aku diangkat tinggi, maka orang akan melihat kepadaku dan datang kepadaku. Dalam perjanjian lama berbicara mengenai Yesaya 55 ayat 11, dalam perjanjian baru refleksinya adalah Yesus Kristus itulah firman. Dan benar kalau kita dapati di dalam Yohanes pasalnya yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ketiga, sangat jelas di situ dikatakan bahwa Yesus Kristus itulah Allah dan dialah firman dalam ayat 14. Dan firman itu sudah seperti kita, manusia, dan dia akan tetap seperti kita, merasakan apa yang kita rasakan. Jadi, sebenarnya firman ini adalah bagian dari hidup Allah itu sendiri yang dia nyatakan bagi kita. Jadi selain berkat keselamatan, jadi ini berkat-berkat rohani. Di antara berkat-berkat rohani, yang pertama adalah berkat keselamatan dan berkat iman. Yang kedua adalah berkat kedamaian dan berkat di mana kita diberikan kenyamanan, diberikan penghiburan, berkat kedamaian dan penghiburan. Banyak di antara kita yang telah lewat begitu banyak masalah-masalah, pengalaman-pengalaman pahit, dan banyak beban di pundak kita. Firman ini memberikan kedamaian dan memberikan kepada kita sukacita, memberikan kepada kita pengharapan, memberikan kepada kita kekuatan untuk mana melewati hari demi hari selanjutnya. Berkat rohani yang lain dari firman Tuhan ini adalah sukacita dan kegemaran. Sukacita yang saya tulis di sini adalah joy dan bukan happiness. Joy itu adalah sesuatu yang ada di dalam. Dengan kata lain, dengan saya membaca firman Tuhan ini, dia rubah saya yang ada di dalam. Bukan rubah apa yang ada di luar. Kalau rubah apa yang di luar, saya jadi Farisi. Tapi apa yang saya alami di dalam telah merubah diri saya, itulah yang disebut dengan joy. Joy tidak berdasarkan situasi, tidak berdasarkan cuaca. Ya, joy adalah suatu yang diproduksi oleh Roh Kudus dalam hati saya, untuk mana saya keluarkan apapun yang ada dalam lingkungan saya, apapun yang ada di hadapan saya akan terima dengan penuh sukacita. Saya mendapatkan gaji tambahan, saya tidak mendapatkan gaji tambahan, saya mendapatkan potongan oleh karena ada orang duka, ada hal-hal yang lain, semua itu saya terima dengan sukacita. Itu yang dimaksud dengan joy. Happiness itu beda. Happiness itu oleh karena hal-hal yang ada di luar, hal-hal yang ada di permukaan. Pulang rumah, lalu kemudian lihat makanan tidak menyenangkan, tidak membuat kita senang, itu namanya happiness. Berkaitan dengan happiness, saya tidak happy. Tapi apapun yang ada, kita pulang sudah capek-capek melawat pun kadang-kadang tidak ada orangnya, melawat pun tidak ada hari yang istimewa. Ketika saya pulang cuma ada nasi, dan nasi itu pun ada yang lain-lain. Mungkin cuma nasi dan rica. Hati yang ada joy, dia akan terima, dia akan sukacita menerima. Dia akan berpikir bahwa ini berkat Tuhan. Sedangkan happy, orang yang happy, dia akan
dia akan keberatan dengan hal seperti ini. Oke. Jadi ada pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan kehidupan kita. Lalu berikutnya, apa berkat dari membaca Alkitab ini? Berkat dari membaca Alkitab ini sudah pasti. Saya baca, saya mendapatkan arahan, saya mendapatkan tuntunan. Sesuai dengan Mazmur 119 ayat 133. Jadi sangat jelas, semua Alkitab, firman Tuhan ini, entah dia cerita, entah dia history, sejarah, entah dia berbentuk nasihat, entah dia berbentuk pujian, lagu, semuanya memberikan tuntunan dan memberikan arahan kepada kita. Tidak ada tempat lain yang bisa memberikan berkat kerohanian yang lebih besar selain firman Tuhan. Oleh karena itu, membaca firman Tuhan adalah hal yang sangat penting untuk kita alami. Selain berkat-berkat rohani, ada berkat-berkat praktikal, berkat-berkat praktis, boleh saya katakan. Yang pertama, orang yang sering baca Alkitab, dia akan mempunyai hikmat untuk kehidupan sehari-hari. Artinya, etikanya, value-nya, moralitasnya akan tertuntun, tertatah dengan baik. Setiap kali dia buat keputusan-keputusannya akan selalu baik. Oleh karena dia akrab dengan firman Tuhan. Berkat-berkat praktis yang lain adalah, saya sudah katakan tadi, berkaitan dengan etika. Maka saya tidak akan ditipu oleh si jahat itu, oleh si setan itu. Saya akan tahu mana yang harus saya buat. Contohnya, ya, berbicara mengenai pengampunan. Seberapa besar itu pengampunan? Pengampunan itu adalah sesuatu yang harus saya latih, harus saya praktekkan, harus saya alami. Dan pengampunan yang asli saya tidak akan peroleh kalau seandainya saya tidak membaca firman Tuhan. Alkitab katakan harus 70 kali 7 kali. Artinya tidak berkesudahan, es terbalik, eternity, es terbalik. Itu berarti apapun itu, suka atau tidak suka. Alkitab katakan mengarahkan kepada saya, menolong saya, menjaga secara praktis, supaya saya tidak buat kesalahan untuk membenci orang. Masih banyak praktik lain yang bisa kita buat sesuai dengan apa yang kita peroleh dalam Alkitab. Yang berikutnya, orang yang baca Alkitab akan mendapatkan penguatan dalam ujian-ujian yang dihadapi. Jangan salah, Yesus ketika setelah dia selesai dibaptis, dia dilemparkan atau dia diekbalo, dia dibuang, dia ditaruh di satu tempat yang dia sendiri tidak pernah harap-harap. Sebagai hamba-hamba Tuhan, kita semua tidak pernah berpikir kita akan dilemparkan di satu tempat yang sama sekali kita tidak pikir. Oh, mungkin ada yang berpikir, oh pendeta, yang zaman sekarang beda. Orang-orang sekarang so minta jatah, ke sana kemari, ke sana kemari. Apapun alasannya, jatah itu hanya bicara. Pada kenyataannya ketika Anda ada di situ, ujiannya sangat berbeda. Tantangannya sangat berbeda. Tidak akan sama satu dengan yang lain. Nah, itulah kegunaan Alkitab ini. Alkitab ini memberikan kekuatan kepada kita. Sedangkan Yesus pun mengalahkan ujian atau cobaan setan dengan apa? Ada tersurat, ada tertulis. Jadi ini adalah berkat praktis. Yang lain adalah berkat praktis. Orang yang membaca firman Tuhan ini, dia tahu di mana ujung hidupnya. Orang yang tidak pernah baca Alkitab ini, dia akan bingung kemana ujung hidupnya. Bahkan seorang pendeta yang sudah tidak baca-baca Alkitab ini, maka kehidupannya pun tidak akan pasti. Dia akan berpikir bahwa uang segala-galanya, materi segala-galanya, posisi segala-galanya. Ini yang perlu kita perhatikan di jemaat. Jemaat yang tidak membaca firman Tuhan, anak-anak Tuhan yang tidak membaca firman Tuhan, anggota-anggota tidak baca firman Tuhan, maka mereka berpikir bisnislah menjadi sandaran kehidupan mereka. Harapan mereka adalah semuanya berkaitan dengan materi, berkaitan dengan apa yang enak, apa yang nyaman saat ini. Kita harus membuat mereka paham bahwa berkat-berkat praktis dalam membaca firman Tuhan ini sangat nyata dan jelas. Oke, dan bukan sangat nyata dan jelas, sangat aktual. Saya bisa hadapi sekarang ini, saya dapati berkat saat ini, walaupun mungkin bukan berkat yang manusia boleh pikirkan saya peroleh di tangan, tapi ada di sini. Oke, berkat untuk mana saya merasa puas bersama-sama dengan Tuhan. Diberkatilah mereka yang tidak berjalan dalam nasihat orang fasik. Mazmur pasalnya yang pertama, ayat pertama, dan ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya adalah hukum Tuhan.
Ini adalah praktek-praktek atau berkat-berkat praktis yang bisa kita peroleh. Nah, sekarang kita tiba kepada pelajaran sekolah Sabat yang sudah kita dapati di dalam sekolah Sabat kita. Oke. Saya kasih sedikit lebih banyak mengenai mengapa saya perlu baca dan apa berkat-berkat sehingga saya perlu baca Alkitab ini. Saya sudah sampaikan tadi. Sekarang mari kita lihat bagaimana saya bisa mempelajari Alkitab ini secara efektif. Yang pertama, sesuai dengan pelajaran sekolah Sabat, kita harus mendekatkan diri kita kepada firman ini melalui doa dan kerendahan hati. Berbicara mengenai kerendahan hati, kita sudah pelajari Sabat yang lalu, bukan? Berbicara mengenai kerendahan hati. Kerendahan hati itu tidak bisa saya ciptakan sendiri. Banyak kali pendeta-pendeta, penatua-penatua, orang-orang berdoa begini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami merendahkan diri kami. Saudara-saudara, saudara dan saya tidak dapat merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Semua kerendahan diri kita hanyalah sebuah kendarahan yang bukan asli. Hanya Allah yang bisa membuat saya rendah hati. Hanya Allah yang bisa membuat pikiran saya takluk kepadanya. Merasa bahwa diri saya ini tidak ada apa-apanya dibandingkan Tuhan. Hanya Allah yang bisa buat. Pada kenyataannya kita ini orangnya sombong. Orangnya sangat arogan. Orangnya gampang bermulut besar. Pandang enteng orang lain. Jadi mendekatkan diri kita bagaimana belajar firman Tuhan. Yang pertama adalah kita dekati firman Tuhan ini dengan doa dan apa? Kerendahan hati. Dan kerendahan hati hanya bisa dilakukan oleh Roh Kudus, di mana Dia menerangi pikiran kita dan merendahkan situasi berdosa kita, membuat kita takluk di bawah kekuasaan Allah. Oleh karena itu, akui Tuhan. Akui Tuhan, akui kepada Tuhan bahwa kita ini manusia berdosa. Banyak hal-hal yang menghalangi kita. Mata kita, mata berdosa. Mulut kita, mulut berdosa. Pikiran kita, pikiran berdosa. Tangan kita, tangan berdosa. Semuanya berdosa. Bagaimana mungkin saya bisa pegang, saya bisa buka lembaran suci ini dan membacanya dengan mulut saya yang penuh dosa, lidah saya yang penuh dosa, pikiran saya yang penuh dosa. Hanya bisa dibuat itu bila Roh Kudus bekerja di dalam pikiran kita, dalam hati kita. Mazmur 119 ayat 18 bilang, buka mataku Tuhan, sehingga saya bisa melihat yang terbaik di dalam hukum-hukum-Mu. Itu adalah bagian yang pertama bagaimana kita belajar firman Tuhan. Bagian yang kedua, dituliskan di dalam 2 hari yang ada dalam sekolah Sabat. Bagaimana cara kita belajar Alkitab dengan cara efektif. Bagian yang kedua adalah, pilihlah waktu yang baik dan tempat yang baik. Pilihlah waktu yang baik dan tempat yang baik. Waktu yang baik itu yang mana waktu itu? Di dalam perjanjian lama, Mazmur 143 ayat yang ke-8, Raja Daud menuliskan bahwa, let the morning bring me word of your unfading love. Biarlah waktu pagi membawa kepadaku kata-katamu yang tidak pernah gagal. Kata-kata kasihmu yang tidak pernah gagal. Oke? Lalu kemudian Mazmur 5 ayat 3, di pagi hari ya Tuhan aku mendengar suaramu. Dalam perjanjian baru, Yesus berdoa di pagi-pagi hari. Di pagi-pagi hari. Sangat-sangat early in the morning. Boleh dikatakan sangat subuh pada waktu itu. Tidak ada yang mengganggu. Boleh dikatakan masih bunyi rie-rie. Masih bunyi. Kalau di sini kita agak susah. Oleh karena bunyi burung. Mulai dari jam 1 pagi. Sampai jam 9 malam. Bunyi burung terus. Tapi itu tuh paling tenang. Pilihlah waktu kalian yang paling baik untuk mana belajar firman Tuhan. Ingat baik-baik. Jangan cari waktu. Salah itu. Walaupun dalam sekolah Sabat menuliskannya. Saya tidak support itu konsep cari waktu. Tidak. Yang saya support adalah sediakan waktu. Artinya saya sudah planningkan waktu itu untuk mana apapun yang terjadi, saya akan tetap baca firman Tuhan. Saya senang oleh karena istri saya rajin baca firman Tuhan setiap pagi. Saya tidak bisa seperti dirinya. Saya hanya baca Alkitab itu ketika saya sampai di kantor dan sungguh-sungguh saya tidak ada waktu untuk mana, artinya saya sudah siapkan waktu untuk mana tidak ada lagi yang mengganggu saya, sudah selesai, disitulah saya akan baca dan saya akan resapi firman Tuhan untuk mana bisa menguatkan saya.
Kalau istri saya bisa pagi hari, saya lebih nyaman di sore hari. Kalau istri saya di waktu tempat di mana dia belajar, dia paling suka di ruang makan, saya lebih suka belajar di ruang kantor saya atau di bawah pohon di samping kantor saya. Pilihlah waktu Anda dan sediakan waktu Anda. Jangan cari waktu. Kalau Anda mau cari waktu, maka Anda tidak akan pernah dapat waktu. Tidak akan pernah dapat waktu itu. Tidak akan pernah dapat. Jadi sediakan waktu itu. Apapun itu. Sekarang kita mau tanya. Jujur Pak kita. Jujur. Nah usah jujur bilang Pak kita ya. Jujur kepada diri Anda. Berapa sering Anda renungan pagi? Di waktu kapan Anda renungan pagi? Apakah renungan paginya konstan atau lompat-lompat? Ya, ayat Kapan sebelum saya Anda sampai habis. buat renungan pagi? Oke, renungan pagi yang bagaimana yang Anda buat? Jadi jangan cari waktu, tapi sediakan waktu. Oke? Jadi bagaimana kita belajar firman Tuhan secara efektif? Yang pertama, tadi kita katakan apa? Dekati Tuhan. Dekati Tuhan dengan hati yang rendah, ya, dengan sadar diri bahwa kita orang berdosa. Lalu yang kedua adalah kita pilih waktu yang tepat dan tempat yang tepat. Dan Yesus punya tempat yang tepat adalah selalu di gunung. Saya kurang tahu kenapa dia pilih di gunung. Apakah mungkin karena lebih cenderung di situ dihalangi oleh begitu banyak batu atau tumbuh-tumbuhan. Atau mungkin tempatnya lebih damai, tempatnya lebih enak, atau tempatnya lebih dingin. Saya tidak tahu. Tapi Tuhan minta untuk kita cari waktu. Bukan cari waktu, siapkan waktu dan siapkan tempat yang tepat untuk mana kita bisa belajar firman Tuhan. Yang ketiga, bagaimana saya bisa belajar firman Tuhan dengan efektif? Belajar konteks. Belajar konteksnya. Jadi ketika kita belajar Alkitab, jangan langsung ambil kesimpulan. Baca Alkitab, kalau boleh. Kalau Anda masih penasaran, itu berarti Roh Kudus masih menyuruh Anda untuk lanjut. Oke? Jangan langsung berhenti. Jangan langsung berhenti. Lanjut dulu. Ya, baca sesuai dengan apa yang Anda sudah rencanakan. Kadangkala kalau saya lebih cenderung membaca satu pasal atau mungkin satu perikop dan saya ambil makna rohaninya, saya garis bawahi dan saya pikirkan. Kalau saya penasaran, saya akan cari di atas ataupun saya cari di bawah, walaupun nanti berikut saya baca lagi untuk hal yang di bawah. Ada hal yang membuat sehingga saya harus pelajari bahwa konteks ayat ini sesuai dengan sejarahnya, sesuai dengan latar belakang penulisnya, sesuai memang mungkin Anda berpikir, bagaimana pendeta saya bisa belajar ini study contextually? Bagaimana saya bisa belajar secara study contextually? Ya, saya mau katakan kepada teman-teman, kalau seandainya kita cuma punya Alkitab, mungkin di aplikasi di HP kita bisa punya aplikasi-aplikasi lain. Di sana ada beberapa yang bisa kita buat. Yang pertama, coba Anda download beberapa translation, terjemahan Alkitab. Oke, beberapa terjemahan Alkitab. Salah satu contoh yang baru saja saya khotbahkan kemarin di gereja. Contohnya saja adalah Yohanes pasalnya yang kelima. Yohanes pasal 5 ayatnya yang keempat. Oke, ayat yang keempat. Itu tidak ditulis, tidak dicatat di dalam New International Version. Tapi di versi yang lain itu ditulis. Kenapa ada yang tulis? Kenapa tidak ada yang tulis? Penasaran? Maka bukalah komentator-komentator apa yang komentator-komentator Alkitab sampaikan. Jadi saya tulis di sini ada beberapa alat-alat yang penting untuk menolong saya untuk belajar adalah Alkitab dalam beberapa terjemahan. Yang kedua, ada Alkitab yang memiliki map concordance ataupun ada hal-hal lain yang Anda bisa lihat. Jangan puas dengan apa yang cuma Anda baca. Percaya atau tidak, Anda dan saya pernah alami. Kita sudah baca itu Alkitab, sudah ulang-ulang itu ayat itu kita baca. Ternyata masih wow, masih begitu kita. Oleh karena ada hal-hal yang baru yang saya dapati di dalam pelajaran firman Tuhan ini. Bandingkan ayat Alkitab satu dengan ayat Alkitab yang lain. Oke, ingat Alkitab menerangkan Alkitab. Firman Tuhan menerangkan firman itu sendiri. Contohnya, bicara mengenai nubuatan. Bagaimana bisa didapati satu hari nubuatan itu sama dengan 1 tahun? Itu hanya dalam Alkitab. Dengan kata lain, bandingkan ayat-ayat Alkitab yang ada. Apalagi saudara-saudara yang membuat khotbah. Ingat baik-baik, jangan jadikan Alkitab itu menyokong pikiran Anda. Jangan.
Tapi biarkanlah pikiran itu menyerap apa yang Alkitab katakan dan biarkanlah Roh Kudus menentukan kepada kita apa yang akan kita bawakan sebagai firman Tuhan entah di Rabu malam, penutupan Sabat, di acara PA, di khotbah dan lain-lain. Belajar kontekstualnya, belajar dia punya Alkitab itu. Lalu berikutnya, gunakan metode yang sistematis, yang gampang saudara dan saya ingat. Belajarnya gampang, ya. Saya lebih suka belajar untuk dalam bahasa Inggris ya. What, where, when, who, dan terakhir how. Oke, WW, WWW itu ada 4 W atau 5 W itu tambah 1 H. Dulu ya. Lalu ada model-model yang lain. Di sini saya tulis ada soap, sabun dalam bahasa Inggris, SOAP. Jadi bagaimana cara belajarnya? Jadi ini soap metode sabun, SOAP. S artinya scripture, tulis ayatnya. Kedua, O, observation. Apa yang Anda pelajari di situ? Kira-kira apa? Anda observasi apa yang dituliskan di situ? Tentang siapa, tentang apa, bagaimana, kapan. Lalu dia punya application. Bagaimana dia punya aplikasi? Bagaimana menerapkan apa yang sudah dipelajari itu? Itu yang perlu Anda lihat. Dan yang terakhir, P, prayer. Bagaimana Anda tutup baik Alkitab yang Anda tuliskan, observasi yang Anda lihat, dan aplikasi yang Anda sudah pikirkan, Anda kunci dengan doa. Jadi ini sangat gampang. Saya pikir untuk bawakan ke anggota jemaat juga ini sangat mudah. Bagaimana untuk belajar Alkitab itu. Karena orang bilang, pendeta baca-baca Alkitab bagaimana? Ya banyak orang suka tulis-tulis di margin sama dengan saya. Banyak yang saya tulis kiri, kanan, dan semua-semuanya. Tapi untuk praktiknya, bagaimana menyampaikan kepada anggota jemaat? Buat catatan kecil, observasi, apa aplikasinya, dan kunci, seal, meteraikan apa yang sudah dipelajari dengan doa. Dan yang tentunya yang bagus juga, yang nomor 5, saya berikan di sini adalah meditasikan firman Tuhan itu. Bagaimana kita pelajari? Meditasikan artinya apa yang Tuhan mau saya buat. Saya pikirkan apa yang Tuhan mau saya buat. Kalau berdoa, kita selalu sampaikan apa kita mau kepada Tuhan. Meditasi, kita perlu dengar apa yang Tuhan mau untuk kita buat. Dia tidak mungkin bicara dengan kita secara verbal, tapi inilah non-verbalnya. Inilah firman Tuhan ini. Dan oleh karena yang menerangkan itu adalah Roh Kudus, dan Roh Kudus itu ada di pikiran saya, maka Roh Kudus akan menjelaskan kepada saya bagaimana saya harus menjaga firman Tuhan ini. Oke? Meditasikan. Dan kalau boleh, hafal ayatnya. Jangan cuma 1 Tawaris 1 ayat 1. Jangan cuma Yohanes 3 ayat 16. Coba ingat, paling tidak walaupun Anda tidak hafal semuanya, tapi ide-idenya, dia punya tema-temanya, kita boleh ingat. Ya, saya senang ada pendeta-pendeta yang bisa menghafal ratusan bahkan ribuan ayat ya. Saya sangat bangga kepada mereka. Saya tidak seperti mereka. Tapi saya bahagia oleh karena melihat mereka berhasil. Dan saya berusaha untuk selalu mengingat kira-kira temanya yang inti di mana, ini semuanya di mana. Oleh karena itu penting bagi kehidupan saya. Jadi perlu saya meditasikan dan perlu saya mengingat kembali. Saya tulis di sini bagaimana ada rencana practical study plans. Jadi rencana-rencana praktis untuk pembelajaran Alkitab. Ya. Ada yang baca secara kronologi, dia punya kisah. Ya, saya senang oleh karena Gospel atau Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu berbicara pada umumnya berbentuk kronologi. Ada yang book by book. Ada buku saling menopang dengan buku yang lain. Esra, Nehemia itu saling menopang lainnya. Oke? Daniel, Wahyu itu saling menopang. Ada yang berbicara mengenai topikal. Ada yang berbicara mengenai topikal. Topikal ini adalah tentunya tentang topik. Apa topik itu? Contohnya topik tentang doa, topik tentang iman, topik tentang pengampunan, topik tentang sabat, topik ya. Anda punya cara sendiri. Oke? Ada yang mempelajari tentang orang tertentu. Bible figures. Orang-orang tertentu. Anda mau pelajari tentang Samson, Anda pelajari tentang Yunus, pelajari tentang... Jadi Yunus bukan cuma hanya ditulis di Yunus, Yesus pun mengutip tentang Yunus. Apa kebaikan yang ada di situ? Jadi ada hal-hal yang Anda bisa buat, bagaimana caranya untuk dapat berencanakan mempelajari Alkitab itu. Nah, satu hal saya mau katakan.
belajar Alkitab secara mendalam dan komprehensif tidak akan pernah berhasil, tidak akan pernah saya katakan berhasil kalau saya tidak membagikannya. Kalau saya tidak membagikannya, itu berarti pembelajaran saya yang selama ini yang saya sudah paparkan di atas semuanya gagal. Karena Tuhan tidak pernah berencana bagi saya untuk saya pelajari hanya untuk saya sendiri. Saya ada orang-orang di sekitar saya, ada keluarga saya, ada lingkungan saya, ada jemaat saya, ada masyarakat di sekitar saya. Oleh karena itu, pembelajaran Alkitab, bagaimana saya belajar Alkitab supaya benar-benar dalam, saya harus bagikan kepada orang lain. Saya senang oleh karena ada orang yang ada di rumah, istri saya, dia sering bertanya. Dan saya suka bagikan apa yang ada dalam pikiran saya berkaitan dengan apa yang sudah kami pelajari, baik di renungan pagi atau renungan malam. Saya suka bagikan kepada orang-orang yang mau, yang mana meminta pembelajaran firman Tuhan. Karena itulah maksudnya saya belajar. Karena itulah maksudnya saya mendalaminya. Agar orang lain boleh menikmati. Masih ingat? Kenapa Abraham harus menggali sumur? Kemana dia pergi? Kemana dia pergi? Dia harus menggali sumur. Ishak, Yakub, kemana mereka pergi harus menggali sumur? Oleh karena di sumur itulah banyak orang akan mendengarkan firman Tuhan. Dia bagikan airnya, dia bagikan firman-Nya. Dia bagikan pengalamannya, dia bagikan kekuatan firman Tuhan itu. Dan itu yang saya rindu supaya kita ingat baik-baik. Belajar firman Tuhan itu tidak akan dalam kalau kita tidak bagikan kepada orang lain. Nah, bagaimana bagikan? Oh, banyak caranya ya. Anda Indonesia, khususnya SSD, punya banyak program-program bagaimana untuk bagikan. Mulai dari kelompok kecil, kita di UNCLUB sudah belajar personal evangelism, public evangelism. Oke? Tapi paling tidak yang kita mesti pikirkan di sini adalah bagaimana kita bagikan dalam hubungan kita secara pribadi. Ya, Anda boleh undang orang, Anda boleh berbicara langsung dengan metode Ford, oke? Penginjilan metode Ford, FORD, mulai dari family, lalu occupation, baru religion, baru kemudian decision. Contohnya, saya ketemu dengan orang, saya akan bagikan pengalaman kehidupan atau Alkitab ini yang saya sudah dalami, saya akan tanya kepadanya, oke? Hey, saya Ronald, apa kabar? Saya tidak perlu tanya namanya. Karena kadang-kadang orang tidak mau sebut namanya. Tapi saya perkenalkan, saya Ronald Mamarimbing, saya pendeta atau saya bekerja di organisasi gereja. Apa kabar? Baik-baik. Bagaimana? Sehat-sehat semua? Bagaimana keluargamu? Ketika berbicara keluarga, saya akan tanya, apakah keluarga kalian, apa keluargamu sehat-sehat apa semua? Kalau dia punya keluarga, karena untuk penetrasi yang pertama, tidak ada atau mungkin ada yang lain yang bisa Anda pikirkan, tapi yang paling mudah untuk penetrasi yang pertama adalah bicara mengenai keluarga. Dan semua orang akan bangga berbicara keluarganya, walaupun dia susah. Setelah berbicara mengenai keluarga, saya akan perkenalkan. Saya akan berbicara, oh kalau begitu, Bapak kerja di mana? Ini bicara mengenai occupation. Ketika saya tanya kepadanya apa pekerjaannya, dia akan bilang, oh saya ya digital creator atau apa. Oh bagus sekali. Saya akan angkat dia bahwa pekerjaannya adalah pekerjaan yang penting, pekerjaan yang baik. Lalu kemudian saya tanya, minta maaf Pak, untuk keberhasilan Bapak kira-kira Bapak taruh apakah ada oknum yang lebih besar dari Bapak yang Bapak rasa hebat? Dia akan bilang, oh saya percaya bahwa ada Allah, ada Tuhan, ada. Lalu saya akan tanya kepadanya, oh minta maaf Pak, kalau boleh saya tanya, agama apa? Oh dia akan sebut agamanya. Wah saya akan angkat agamanya. Agama ini adalah sesuatu yang membuat dia sampai berhasil. Saya akan puji dan saya akan perkenalkan. Kenapa saya bertanya demikian? Saya senang mendengar beritamu tentang pekabaranmu, tentang pengalamanmu. Saya sangat bahagia. Dan saya akan perkenalkan saya adalah seorang Advent. Karena dia sudah perkenalkan dirinya. Saya sudah tanya kepadanya. Dan saya akan membuat kesimpulan dengan decision. Decision ini bukan berarti dia harus dibaptis. Decision ini bukan berarti dia harus langsung, oh ya, saya percaya kepada Yesus Kristus. Tidak. Decision ini adalah sesuatu yang akan membuat dia bertanya-tanya. Kira-kira dia akan bertemu lagi dengan saya atau tidak? Kira-kira saya akan doakan dia atau tidak? Sesuatu yang dia akan rasa rindu dari mana saya untuk layani dia. Banyak hal yang Anda bisa buat, tetapi yang paling utama saat ini adalah bagikan dengan digital Anda. Anda memiliki cellphone Anda. Oke? Ingat baik-baik,
bagikan pelajaran sekolah sahabat Anda, Alkitab Anda, pelajaran yang Anda pelajari itu bagikan ke alam semesta. Bagikan kepada seluruh dunia. Bagikan, apalagi kita tidak lama lagi tahun 2027 ini, apa dia punya nama? One Voice 27. One Voice 27. Ini One Voice 27 ini adalah di mana kita akan memperkenalkan Mesias. Akan memperkenalkan Mesias kita. Dan kita akan membuat konten-konten yang luar biasa yang mengangkat nama Tuhan. Jadi ini penting untuk kita perhatikan. Oke? Kita perhatikan baik-baik. Buat konten, bersaksi kepada Tuhan. Nah, dan yang terakhir. Saya katakan firman Tuhan yang kita pelajari ini akan sia-sia kalau tidak kita bagikan. Yang terakhir adalah kita bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk keluarga kita, termasuk anak-anak kita. Kenapa? Karena mereka lah yang akan melanjutkan pemuridan ini. Kita harus bagikan kepada anak-anak yang ada di gereja kita, orang-orang muda kita. Jangan lepas mereka. Jangan biarkan mereka. Oke? Bukan berarti kita mentolerir hal-hal yang berbau duniawi masuk ke dalam gereja. Tetapi kita berupaya sedemikian rupa untuk membuat mereka mengasihi firman Tuhan ini dan mau melanjutkan tanggung jawab pelayanan di dalam gereja, di dalam dunia sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oleh karena itu, saya menuliskan di sini ada beberapa poin penting untuk kita ingat. Yang pertama, belajar Alkitab itu jangan ditunda. Walaupun hanya satu ayat, dari sekarang baca Jo. Baca saja, mulai berdoa. Dari sekarang sudah mulai. Baca. Oke, paling tidak 10 menit dalam satu hari kita bisa baca dan menghasilkan buah. Yang berikutnya, ketika Anda baca firman Tuhan, ingat hubungan Anda dengan Tuhan. Ingat hubungan Anda dengan Tuhan. Kalau Anda mengasihi Tuhan, saya baca firman Tuhan, saya mau dekatkan diri kepada Tuhan, lalu tiba-tiba saya teringat, saya ada masalah yang saya belum bereskan dengan anak saya, keluarga saya, istri saya, suami saya, anak-anak, orang tua, teman sekerja saya. Doakan mereka, minta ampun kepada Tuhan, dan mulai praktikkan pengampunan. Jadi fokus kepada hubungan kita. Jangan cuma sekedar, oh ini Tuhan bilang begini, karena saya mau khotbah, ini Tuhan bilang begini, saya mau sampaikan itu. Oh enggak, ini bicara mengenai hubungan antara Tuhan dengan hati saya. Lalu berikutnya, apa yang Anda pelajari, terapkan itu. Jangan cuma baca, jangan cuma sekedar ada di otak, tapi tidak pernah buat. Kita sama dengan Farisi modern, Saduki modern. Lalu, kalau ada hal-hal yang tidak dipahami dalam Alkitab, sabar. Oke? Tapi terus belajar. Terus belajar. Jangan pernah rasa gagal kalau seandainya, wah, saya sia-sia kalau begitu. Sepertinya tidak ada perubahan dalam hidup saya. Oh, jangan salah. Ya, satu kali seorang anak disuruh oleh ibunya untuk mengambil keranjang yang ada di dapur di belakang tempat dodika, tempat asap. Dia katakan, "Nak, ambil itu. Lalu kemudian kau pergi ke sungai di belakang rumah, lalu kemudian ambil air dengan keranjang itu." Jadi itu anak pergi, ambil air dengan keranjang itu, tapi baru 3 langkah, airnya sudah habis. Dia balik lagi, baru 3 langkah, sudah habis lagi. Baru 3 langkah, 4 langkah, habis lagi. Cepat-cepat dia lari supaya dapat banyak air. Tetap saja habis airnya. Lalu dia berteriak, "Mak, nggak bisa saya ambil air, Mak." Lalu mamanya katakan, "Nak, memang kau tidak bisa ambil air dari keranjang yang lubang. Tapi perhatikan keranjang itu. Semakin sering kau ambil air, maka keranjang itu semakin terang. Yang dulunya dia berarang, sekarang semakin terang." Teman-teman, inilah dia. Air kehidupan yang akan membasuh keranjang yang bolong-bolong dalam diri kita. Semakin sering kita baca firman Tuhan ini, semakin terang kita punya diri ini, jiwa ini, yang penuh dengan lubang-lubang ini. Oleh karena itu sabar, dan tetap maju untuk berkembang. Lalu yang terakhir adalah bagikan kebenaran firman Tuhan ini dengan penuh
kasih sayang, dengan kemurahan. Bagikan kepada orang lain. Ceritakan pengalaman Anda. Saya pikir sampai di sini pengalaman kita malam ini. Dan saya juga sudah bagikan apa yang sudah bisa saya sampaikan. Pelajaran sekolah sahabat kita sangat sederhana. Dan saya berikan ini sesuatu yang saya yakin Anda sudah tahu. Tapi mungkin sekarang saya ingatkan kembali, saya gariskan kembali di pikiran kita untuk kita jangan lupa. By the way, materi ini saya akan kirim kepada Pendeta Suenis Tandideo. Dan semoga kita bisa punya untuk kita bagikan nanti di kelas sekolah sahabat. Ingat, intinya adalah mereka harus baca Alkitab, setia baca Alkitab, hubungan akrab dengan Tuhan, punya waktu, punya tempat, dan siap bersaksi dari apa yang mereka pelajari. Demikianlah apa yang bisa saya bawakan malam ini. Saya serahkan kepada moderator. Baik, puji Tuhan. Terima kasih hamba Tuhan Pendeta Ronel Mamerimbi yang sudah memaparkan pelajaran sekolah sahabat yang sangat baik dan boleh menguatkan kita semua pada malam hari ini. Saat ini kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Malam ini SARS ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Pertanyaan yang pertama dari Pendeta Albertus Betula. Ada dua pertanyaan yang diajukan. Saya baca yang pertama. Mengapa orang yang rajin membaca Alkitab kadang tetap hidup buruk? Mungkin saya boleh langsung jawab ya. Jadi mengapa orang yang rajin baca Alkitab kadang tetap hidup buruk? Maksudnya apakah hidupnya itu penuh dengan dosa lagi? Ataukah mendapatkan masalah-masalah yang buruk kepadanya? Jadi saya tidak tahu, tapi mungkin dari kalimat ini, dari pertanyaan ini, kenapa orang yang baca-baca Alkitab masih bikin-bikin dosa? Mungkin begitu pertanyaannya ya. Satu hal yang kita perlu tahu bahwa hidup kita ini pada dasarnya manusia ini manusia berdosa. Raba, coba cubit kita punya daging ini. Ini semua berdosa. Mata berdosa, semua ini berdosa. Ingat baik-baik. Sedangkan kita menyanyi kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, semuanya itu keluar dari mulut yang berdosa, maka ternoda dengan dosa. Ellen White menuliskan, dia katakan bahwa baik pujian kita, baik doa kita, semuanya itu perlu dioles dengan darah Tuhan. Perlu melewati kasih karunia Tuhan. Sehingga semuanya itu bisa berterima. Kalau seandainya saya membaca Alkitab lalu saya tetap berbuat dosa, artinya apa? Ya pada sifat alami saya orang berdosa. Saya hanya baca, hanya mau cari informasi sama dengan saya baca koran. Tidak ada yang merubah kehidupan saya. Saya perlu doakan diri saya perlu minta kuasa Tuhan, dan berani ambil tindakan radikal untuk jangan lakukan sesuatu yang Alkitab tidak izinkan. Jadi kalau saya tetap berbuat dosa, saya punya hidup tetap hidup buruk, itu berarti Alkitab ini tidak bermanfaat untuk kehidupan saya. Saya hanya baca, sesaat kemudian lalu dosa mengalahkan saya. Keinginan daging mengalahkan saya. Ingat, ketika Tuhan ampuni saudara dan saya dari dosa-dosa kita, Tuhan tidak menghilangkan masa lalu kita. Tuhan tidak menghilangkan masa lalu kita. Tapi Tuhan membuat kita untuk melihat masa lalu kita dan menjadikan masa lalu kita itu sebagai bukti kemenangan yang kita telah lewati. Paulus minta kepada Tuhan kalau boleh dia punya penderitaan ini, duri yang ada dalam daging ini dicabut. Tapi Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Duri itu tetap ada di sana. Anda punya hobi apa? Hobi berdosa apa yang Anda punya hobi? Stop lakukan itu. Masih ada dia punya bekas. Orang yang punya luka, dia punya noda atau dia punya kalat, ada. Tapi sudah sembuh. Kenapa? Karena tidak melakukan hal yang sama. Kalau saya buat hal yang sama, luka saya jadi lagi di tempat yang sama. Oke? Jadi bukan saya soal rajin baca Alkitab, tapi bagaimana saya mau diubahkan oleh kuasa Alkitab ini. Saya pikir demikian, Pendeta Baik, Stephen. baik, terima kasih, Sir. Pertanyaan yang kedua, apa gunanya tahu banyak ayat kalau tidak berubah? Nah sudah, so jawab sendiri. Nah perlu kita jawab. Pertanyaan selanjutnya, Jo. Oke, Sir, baik.
Pertanyaan yang berikut dari Pendeta James Papona. Mana yang lebih efektif? Membaca 1-2 ayat sehari atau 2-3 pasal sehari? Terima kasih untuk jawabannya, Sir. Silakan, Sir. Tergantung situasi pada waktu itu. Tergantung situasi pada waktu itu. Contohnya, Anda mau baca perjalanan Yesus dengan 2 orang di Emmaus. Anda tidak bisa cuma baca 1 ayat saja. Anda mesti baca DP perikop. Sekarang, Anda mau baca tentang Yesus disalib. Nah, mungkin Anda cuma hanya baca 1 ayat. Anda mesti kelarkan itu beberapa pasal. Sekarang, bagaimana caranya supaya saya hanya dapat 1-2 ayat? Saya dapat 1-2 ayat yang bisa memberkati saya, contohnya dalam kitab Mazmur, dalam kitab Amsal, dalam kitab-kitab yang memberikan kepada saya statement-statement singkat yang bisa kuat, termasuk pengkhotbah. Yang lain, jadi kalau seandainya ditanya, kira-kira mana yang lebih efektif? Tergantung setiap orang. Tergantung setiap orang punya efektivitas dalam membaca. Saya, secara pribadi, saya lebih suka baca dalam konteks perikop. Dalam konteks perikop. Ada pertanyaan-pertanyaan yang menggantung untuk mana saya harus jawab. Saya akan tanyakan itu nanti ketika saya pelajari yang berikutnya. Ya, ingat baik-baik. Saya harus pelajari itu. Ini satu hal saya katakan. Semakin banyak yang saya pelajari, semakin banyak yang Anda pelajari, semakin efektif Anda belajar Alkitab, semakin efektif Anda juga harus bersaksi. Oh, kalau begitu pendeta, jangan efektif dan jangan supaya saya enggak bersaksi. Salah, karena kita sudah menerima panggilan pelayanan ini. Jadi memang mesti baca. Siapa yang mau bela doktrin Advent? Siapa yang mau bela iman Alkitab yang murni itu kalau bukan Anda dan saya? Jadi efektif mana? Tergantung kemampuan orang-orang, kemampuan dia meresapi kuasa Roh Kudus, ya. Oke, saya pikir demikian. Baik, terima kasih, Sir. Pertanyaan berikut dari Pendeta Bruce Sorito. Pertanyaannya adalah seperti ini. Bagaimana kita tahu bagian Alkitab mana yang harus diikuti persis seperti tertulis dan mana yang perlu disesuaikan dengan keadaan zaman sekarang? Contoh yang pertama, Imamat 19 ayat 28. Janganlah kamu membuat luka pada tubuhmu karena orang mati, dan janganlah kamu membuat tanda raja pada tubuhmu. Akulah Tuhan. Ini sering dipertanyakan. Apakah larangan seperti ini berlaku sama persis di zaman sekarang? Kemudian dalam 1 Korintus 11 ayat 5 dan 6 membahas perempuan yang berdoa harus menudungi kepala. Apakah ini aturan mutlak atau terkait budaya saat itu? Demikian, Sir. Oke. Terima kasih Pendeta Bruce Soriton. Jadi bagaimana kita mengetahui bagian mana yang Alkitab yang harus kita ikuti persis? Ingat, satu hal kita mesti paham. Allah adalah sumber pesan. Oke, Allah adalah sumber firman ini. Dan Alkitab dan penulis adalah pena Tuhan yang oleh mana mencatat apa yang Tuhan berikan. Bukan verbal, kita tidak percaya verbal inspiration. Verbal inspiration itu word by word. Dari situ saja saya sudah katakan, tidak percaya verbal word by word. Oke, jadi Tuhan bilang A, B, C, D, lalu penulisnya akan tulis A, B, C, D. Tidak, kita tidak percaya seperti itu. Alkitab yang kita percayai adalah thought inspiration. Jadi Allah memberikan kepada rasul, kepada nabi, untuk mana dia mendapatkan penerangan dan menuliskan dalam bahasanya sendiri, dalam budaya sendiri, dalam keterbatasannya sebagai seorang penulis yang berdosa. Makanya ada grammar-grammar yang sedikit masalah. Ada jumlah-jumlah dalam perjanjian lama yang sedikit berbeda. Contohnya dalam perjanjian baru, ada 1 orang buta, ada 2 orang buta. Yang benar yang mana? Oke? Sekarang, pertanyaannya, kalau begitu, bagian mana yang harus diikuti persis seperti tertulis? Dari jawaban yang saya berikan tadi, tidak ada yang harus diikuti secara tertulis. Ingat baik-baik. Walaupun Yesus katakan ada tertulis. Yesus katakan ada tertulis, jangan kamu begini-begini, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu dan begini-begini. Itu ada tertulis. Oke? Tapi ingat, bukan cuma sekedar tertulis, tapi pesannya, apa message-nya yang ada.
Karena revelation, karena Allah menjaga message itu. Message itu tidak akan pernah berubah. Ada hal-hal yang contohnya, ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Sekarang, itu persis? Oh ya, bisa saja persis. Pertanyaannya, sepersis apa itu persis? Setepat apa itu benar-benar melakukannya? Bahayanya, kalau kita benar-benar seperti itu, ujung-ujungnya kita akan jadi farisi, legalis. Sekarang pertanyaan, dia memberikan contoh. Jangan kamu membuat luka pada tubuhmu karena orang mati, dan janganlah kamu membuat tanda raja pada tubuhmu. Ada yang bilang, pendeta, ini alasan supaya jangan batato. Sekarang pertanyaannya adalah, apa betul jangan batato? Apa waktu itu sama? Saya katakan tadi dalam pembelajaran kita, konteksnya. Apa konteksnya? Tolong baca apa komentar-komentar Alkitab dan sebagainya. Ada yang memang secara budaya pada waktu itu memang dilaksanakan seperti itu. Ada budaya, oke, di mana orang yang berduka menyatakan sakit hati atau apa, diberikan tanda mata ke dalam ke badan orang yang masih hidup, khususnya yang keluarga, untuk menyatakan, oh, saya punya kenangan dengan orang ini. Tuhan tentunya dia punya maksud, bukan sekedar jangan ada melukai diri, tapi Tuhan bilang tubuhmu adalah Ka'bahku. Kalau tubuhmu ada Ka'bahku, yang ada harusnya salah satunya sunat. Apakah sunat sekarang masih diperlakukan? Tapi Tuhan bilang dalam perjanjian baru sudah bukan lagi sunat fisik, tapi sunat apa? Hati. Apanya hati bagian mana yang disunat? Oke. Ingat, yang paling inti adalah pesannya. Hati yang disunat ini artinya hati yang mengarah kepada Tuhan. Semua yang berkaitan dengan duniawi saya hilangkan, saya fokus kepada Tuhan. Lalu berikutnya, membahas perempuan yang berdoa harus menundungi kepala. Apakah ini aturan mutlak atau berkait dengan budaya saat itu? Pertanyaannya adalah, kalau dia pakai kerudung, Tuhan dengar. Kalau dia tidak pakai kerudung, Tuhan tidak dengar. Atau Tuhan dengar semua? No, kenapa orang itu mesti pakai kerudung pada waktu itu? Ingat, yang pakai kerudung bukan cuma perempuan di waktu lalu. Termasuk laki-laki pun dia pakai kerudung. Menutup kepala menyatakan penyesalan yang dalam. Menutup kepala menyatakan malu melihat Tuhan dengan kemuliaannya. Pertanyaannya, haruskah saya pakai seperti itu sekarang? Tuhan bilang, engkau diselamatkan oleh kasih karunia. Zaman kasih karunia mulai saat ini, tidak lagi seperti yang di zaman lalu. Sekarang, kalau pendeta saya pakai kerudung untuk saya berdoa, why not? Why not? Oke? Jadi, kalau mau bilang ikut seperti persis, kita mesti hati-hati karena Tuhan tidak memberikan kepada kita, kepada nabi-nabi, rasul-rasul yang dia tulis, kemudian kita baca dalam Alkitab kita, verbal inspiration. Contohnya, itu tanda-tanda merah. Oh, kalau kata-kata ditulis dalam huruf merah itu kata-kata Tuhan. Tuhan bicara langsung. Ya, memang ditanda kutip seperti itu. Itu Tuhan punya kata-kata. Tapi pertanyaannya, apakah memang seperti itu yang Tuhan kata-kata? Contohnya, Tuhan berkata-kata. Ini Tuhan berkata-kata ya. Dalam Matius pasalnya yang kelima. Berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Bagaimana itu dia punya fakta? Dia punya persis. Sedangkan itu Tuhan punya kata-kata. Berbahagialah mereka membawa damai karena mereka memperoleh kerajaan surga. Pembawa damai bagaimana? Oh, menjadi penengah? Oke. Jadi ini prinsip yang berbicara, yang Tuhan sampaikan kepada kita adalah message-nya. Ingat baik-baik, dalam wahyu wahyu Tuhan itu ada 4 hal yang penting. Master, siapa yang kasih, oke? Master, lalu kemudian metodenya bagaimana dia kasih, lewat mimpi dan semuanya. Lalu kemudian message yang dia kasih adalah pekabaran, means, alat. Siapa itu alat yang dipakai? Nabi. Oke? Jadi jangan bilang bahwa persis seperti itu. Ingat, kita ambil firman Tuhan ini, dia punya prinsip apa. Demikian pula dengan tulisan Ellen White. Tulisan Ellen White.
Jangan kita kutip-kutip cuma petik-petik dari sebagainya, tidak melihat dia punya konteks dan tidak melihat apa pesan utama yang ada di situ. Saya pikir demikian, Stephen. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan Pendeta Bruce sudah terjawab. Pertanyaan berikutnya dari Pendeta Guntur Wewengkang. Pertanyaannya adalah, Yusuf adalah manusia yang berdosa. Tapi mengapa dia tidak mau berbuat dosa dengan istri Potifar? Apa rahasianya sedangkan Yusuf itu manusia berdosa seperti kita? Apakah Yusuf tekun membaca Alkitab? Yang langsung dengan pertanyaan berikutnya mungkin saya boleh langsung jawab. Mengapa setan membaca Alkitab tapi tetap jadi setan? Oke, saya silakan. Pertama, saya jawab yang kedua dulu. Mengapa setan membaca Alkitab tapi tetap jadi setan? Tanya Pak Setan. Kita nggak bisa jawab itu. Tapi kenapa setan tetap setan? Karena apa yang dia baca tidak dia lakukan. Hanya itu. Sekarang apa kita mau kasih alasan-alasan yang lain? Oh, ada orang bilang, oh dia setan kecewa Pak Tuhan. Aduh, so terlalu banyak orang berteologi di sini. Dia punya inti adalah mengapa setan membaca Alkitab tapi tetap jadi setan. Jadi apakah itu alasannya orang yang baca-baca Alkitab marinya tidak melakukan dia juga setan? Tanin tahu. Jangan kita menuduh orang lain. Saya tidak mau itu. Tapi intinya setan tidak bertobat, ya. Tidak bertobat. Lalu kemudian Yusuf adalah manusia berdosa, ya. Lalu kenapa katanya dia tidak mau berbuat dosa dengan istri? Karena dia takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah hikmat. Takut akan Tuhan. Saya manusia berdosa. Saya manusia berdosa. Itu adalah saya punya identitas. Saya manusia berdosa. Tapi ketika Tuhan tebus saya, identitas saya sudah lagi bukan manusia berdosa, tapi sebagai anak Tuhan. Melakukan dosa atau tidak melakukan dosa, itu adalah sebuah choice. Sebuah pilihan. Jadi kenapa Yusuf tidak berbuat dosa? Karena dia memilih untuk tidak berbuat dosa. Alkitab sangat jelas. Dia tidak mau membuat Allahnya dipermalukan. Sangat jelas. Bagaimana dengan tiga orang Ibrani itu? Sadrak, Mesak, Abednego. Apa yang terjadi dengan mereka? Kenapa mereka tetap kuat seperti itu? Bayangkan, mereka sudah tahu. Mereka bilang begini, mau bicara banyak lagi, tetap orang mau disuruh masuk ke dalam api. Apapun yang jadi itu, mereka bilang kepada Nebukadnezar, kami tidak akan sujud apapun yang terjadi. Berarti pilihan. Saya memang manusia berdosa, tapi pilihan saya tidak mau jadi berdosa. Itu yang kalah dari setan. Itu yang kalah. Mungkin alasan yang lain oleh karena dia sudah tidak diberikan pintu pengasihan lagi sejak Yesus mati di kayu salib, dan ketika Yesus katakan sudah genap, kesempatan untuk dia bertobat tidak ada lagi. Ya, banyak teologi yang bisa disampaikan di situ. Tapi intinya pilihan Anda. Terus, Stephen. Oke, Sir. Terima kasih. Sangat Pendeta jelas. Juan sudah memberikan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pendeta John Liturangan. Mana yang membuat saya layak di hadapan Tuhan? Status saya sebagai pendeta, atau intelek saya, atau dengan saya belajar Alkitab? Tidak ada tiga-tiganya. Tidak ada tiga-tiganya yang membuat saya layak di hadapan Tuhan. Tidak ada. Tidak, status saya tidak membuat saya layak di hadapan Tuhan. Saya doktor. Saya pendeta lama. Saya anak pendeta. Saya ini itu, saya ini semua. Apa itu membuat saya layak di hadapan Tuhan? No way. Lalu kemudian, apakah karena intelek saya? No way. Apakah saya belajar Alkitab? No way. Setan pun belajar Alkitab. Tidak membuat saya layak di hadapan Tuhan. Oke? Nah, apa yang membuat kita layak di hadapan Tuhan? Yesus Kristus yang membuat kita layak di hadapan Tuhan. Yesus Kristus yang membuat kita layak di hadapan Allah. Amin. Kelakuan kita mesti kelakuan Yesus.
Cara berpikir kita berpikir seperti Yesus. Pengorbanan kita berpikir aduh, Yesus tidak Yesus tidak tidak sorry, jangan tersinggung teman-teman. Yesus nak jabat jilat, nih. Yesus nak jabat jilat. Yesus dia dia bikin sesuatu yang betul-betul yang dia nak pusing. Dia bagi dia karakternya dan identitasnya harus jelas dan dia punya dignity, dia punya kehormatan mempertahankan bapaknya sangat besar. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Makanya apa yang membuat saya layak? Tidak ada, sahabat. Maaf pendeta, tidak ada yang membuat saya baca Alkitab pun tidak membuat saya layak di hadapan Tuhan. Kalau begitu apa gunanya saya baca Alkitab? Oh, salah kalau saya pikir saya tidak perlu baca Alkitab. Karena saya sudah dilayakkan oleh Tuhan. Bacalah apa yang Dia pesankan kepada saya. Sekarang saya sebagai pendeta, apa yang saya mau bawakan kepada jemaat Tuhan, sedangkan saya tidak tahu apa yang saya bawakan. Saya mau khotbahkan sesuatu yang saya sendiri tidak tahu. Jadi bukan itu yang melayakkan saya adalah Yesus Kristus. Bukan juga pilihan saya kepada Yesus. Ingat, bukan juga pilihan saya kepada Yesus membuat saya layak. No way. Pilihan saya itu tidak akan mampu memilih Tuhan kalau bukan Roh Kudus yang membuat saya pilih Tuhan. Oh, bagaimana itu ayat katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saya kerjakan oleh karena sudah ada di motori, ada tenaga di sana, Roh Kudus yang membuat itu tenaga, sehingga saya bisa bekerja untuk mengerjakan keselamatan, menerima kasih karunia itu, dan mempertahankan dengan buah-buah roh yang saya miliki. Jadi pahami itu. Kita sudah beralih dari pembelajaran Alkitab kepada Doctrine of Salvation ini. Oke, Sir. Lebih banyak orang membahas mengenai doktrin-doktrin yang lain. Steven, Baik, terima kasih. eh, Lanjut pertanyaan ada berikutnya ya. ada pertanyaannya? Saya lihat Pendeta di sini ada pertanyaan satu. dari Pendeta Yani Kosegera. Kalau Alkitab adalah ilham dari Allah, mengapa ada begitu banyak versi dan cenderung berbeda terjemahannya? Alkitab yang kita peroleh ini sudah melewati beberapa kali penerjemahan. Dan begitu banyak penerjemahannya. Oke, makanya kita sebagai pendeta mesti hati-hati melihat terjemahan Alkitab. Saya rindu sekali sebenarnya Alkitab terjemahan yang lama untuk bahasa Indonesia. Karena salah satu contohnya di sana dibilang, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabtu, bukan hari Sabat. Sangat jelas di sana. Oke, saya suka sebenarnya itu. Tapi yang ada sekarang adalah terjemahan baru. Di Indonesia nggak ada masalah kalau di Indonesia. Tapi di bahasa Inggris begitu banyak terjemahannya. Oke? Kalau Alkitab adalah ilham dari Allah, pertanyaan dari Yani, mengapa ada begitu banyak versi dan cenderung berbeda terjemahannya? Karena begitu banyak teologian, karena begitu banyak orang pandai yang berusaha mau terjemahkan. Makanya di gereja kadang-kadang begitu. Pendeta A datang berkhotbah tentang satu perikop, dia khotbahkan yang lain karena dia rasa dia tahu. Lalu datang lagi pendeta yang lain menerangkan hal yang sama, ada yang lain. Tapi kalau saya bersyukur begitu banyak orang yang bisa tahu Alkitab. Dan saya akan dalami lebih dalam lagi oleh karena begitu banyak variasi yang boleh saya lihat. Oleh karena itu Ungklab mengajarkan kita belajar bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Oh, Kong, bagaimana dengan anggota jemaat yang tidak belajar itu? Ya, orang bertanggung jawab kasih sederhana. Kasih sederhana, tapi bukan berarti murahan. Jangan kasih sederhana, kau bikin murahan. Kasih sederhana yang pas untuk itu. Kalau tidak bisa, baca jo itu Alkitab. Kalau tidak tahu menerjemahkan, berdoa banyak. Tuhan yang kasih penerangan pada orang. Makasih. Oke, Sir, terima kasih. Masih ada lagi pertanyaan, Sir, masuk. Dari Pendeta Rafael Jami. Zaman sekarang, banyak anak muda lebih tertarik belajar firman melalui platform media sosial, seperti short video yang mereka scroll lebih mudah dimengerti oleh mereka. Bagaimana fenomena belajar Alkitab seperti ini? Ya, sekarang Silakan. ada hal yang luar biasa. Ada hal saya sudah
kalau nggak salah 2 bulan terakhir ini ada iklan yang sangat ikan yang sangat top yang muncul di berbagai platform media sosial. Contohnya adalah bagaimana membaca Alkitab, tapi lewat platform. Dia ceritakan, saya tidak mengatakan jangan buka itu atau jangan ikuti itu. Tidak. Untuk anak-anak muda yang tertarik belajar firman melalui platform media sosial, yes, silakan. Tapi kalau sudah ada internet, kalau sudah ada koneksi dan sebagainya, stres. Kenapa? Karena kita sekarang lebih cenderung bawa ini daripada bawa ini. Kemana-mana kita pergi, bahkan pendeta-pendeta pun khotbah-khotbahnya melalui ini, so bukan dari sini. Kalau kita mau kembali kepada pionir kita yang dulu ya, bahkan di zaman Yesus, yang kita perlu pelajari adalah Alkitab ini. Nah, bagaimana membuat orang-orang muda kita tertarik kepada Alkitab? Tantangan kita sebagai pendeta, bagaimana membuat mereka suka belajar Alkitab. Suka belajar Alkitab. Jangan cuma menjadikan platform media sosial untuk pembelajaran Alkitab. Jadikanlah, saya senang, saya support anak-anak muda yang gunakan platform media sosial untuk One Voice 27 yang nanti akan dibuat di tahun 2027 ini. Yang mulai dari sekarang sudah mulai di-develop apa yang Anda akan buat, hashtag dan sebagainya. Tapi kalau Anda belajar Alkitab dengan platform, dengan nonton video dan segala macam, saya yakin Anda cuma ingat ceritanya, tapi Anda tidak ingat pelajarannya. Firman ini akan masuk ke dalam hati kita bila kita belajar, kita baca, kita resapi, kita renungkan. Kalau kita gunakan platform, tidak ada kesempatan kita renungkan. Tidak ada kesempatan kita meditasi. Semuanya itu dibuat dalam bentuk cerita. Hanya membuat supaya orang tertarik dengan cerita-cerita Alkitab. Ujung-ujungnya banyak hal yang tidak benar. Banyak hal yang ditambahkan. Banyak hal yang dikurangi. Itu yang harus kita hati-hati. Jadi kesimpulannya, bagaimana fenomena belajar Alkitab seperti ini? Saya sarankan kita hindari belajar Alkitab seperti itu. Oleh karena itu, pendeta, kita mesti aktif. Kita mesti proaktif juga, bukan cuma aktif. Proaktif dan aktif. Bagaimana kita kreasikan belajar Alkitab itu dengan baik. Makanya jangan ajak-ajak anggota jemaat baca-baca Alkitab dimulai dengan tahun baru tanggal 1 Januari mulai dengan baca Kejadian 1. Jangan. Ajak mereka baca Alkitab dari ayat yang mereka suka, dari cerita yang mereka suka. Masuk di situ. Jangan langsung Kejadian 1 ayat 1. Kenapa? Ujung-ujungnya setelah sampai di silsilah kehidupan orang-orang sudah capek bacanya. Masuk bulan Maret sudah otot terus itu. Jadi ajar kepada mereka, kalian mau suka baca yang mana? Jangan segan-segan tanya kepada pendeta. Mari kita baca, bahas tentang ini, bahas tentang itu. Siapa tahu mereka mendapatkan doktrin yang baru. Dari 28 doktrin ini akan berkembang menjadi 29. Nggak tahu saya. Tapi harus rajin. Kita mesti kreatif ya. Karena sekarang orang menggunakan platform untuk belajar. Demikian pendeta. Oke, baik, Sir. Thank you. Pertanyaan yang terakhir yang masuk, Sir. Mudah-mudahan ini surat yang terakhir. Dari Misi Papua, Pendeta Justus Nabuasa. Ada anggota jemaat yang selalu mengatakan bahwa setelah kita dibaptis, kita sudah sempurna. Jadi kalau kita berdoa, kita tidak boleh mengatakan bahwa ampuni kami orang berdosa. Bagaimana menjawabnya? Silakan, Sir. Ini tesis master saya berkaitan dengan kesempurnaan. Gereja Advent dan tulisan Ellen White, kita percaya boleh saya katakan beberapa tahap kesempurnaan. Tahap kesempurnaan. Yang pertama adalah justification by faith. Kita dibenarkan oleh iman. Itu dibenarkan, artinya kita sempurna pada waktu itu. Tapi kata sempurna pada waktu itu sama dengan saya dibaptis. Sama dengan saya diampuni dosa-dosa saya yang lalu dan dosa-dosa saya sekarang ini, saat ini.
Tapi bagaimana dengan kehidupan yang berikutnya? Saya bukan berarti sudah diampuni dosa yang lalu, dosa yang sekarang, lalu saya akan bertahan tidak berbuat dosa. Tidak. We are not like Calvin. Kita tidak seperti Calvin understanding. Pengertian Calvin, once saved, always saved. Sekali selamat, tetap selamat. Tidak. Kita tidak percaya predestinasi bahwa ada orang yang ditentukan selamat, walaupun dia buat dosa, dia akan tetap selamat. Ada orang yang ditentukan binasa, walaupun dia buat kebaikan, tetap akan binasa. Tidak, kita tidak percaya seperti itu. Jadi tahap kedua untuk mana saya sempurna adalah apa yang disebut dengan sanctification. Nah, justification adalah pembenaran sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup, tapi bukan berarti dia benar terus. Kesempurnaan itu sempurna ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia selamat pada waktu, dia sempurna pada waktu itu. Tapi hari selanjutnya, jam selanjutnya, waktu selanjutnya, dia memerlukan apa yang disebut dengan penyucian atau sanctification. Dan itu level kedua, kesempurnaan. Di mana setiap hari saya dibaharui oleh Tuhan. Kalau saya dibaharui setiap hari oleh Tuhan, artinya apa? Saya harus minta ampun kepada Tuhan. Saya mesti minta ampun kepada Tuhan. Oleh karena saya katakan tadi, walaupun saya ini pendeta, saya melawat orang, saya ajar kebenaran, saya ajar Alkitab, saya berdoa, selama masih keluar dengan tubuh yang penuh dengan dosa ini, tubuh fana ini, semua, maka semua yang hal-hal yang baik, yang rohani itu tercemar dengan dosa. Perlu disanctify. Itu kesempurnaan yang kedua. Ada kesempurnaan yang ketiga yang tidak akan dimiliki oleh banyak orang, hanya orang-orang tertentu, disebut kesempurnaan masa kesukaran Yakub. Apa itu kesempurnaan masa kesukaran Yakub? Saat itu orang-orang yang lari-lari di dalam pengejaran undang-undang hari Minggu dan semuanya yang akan masuk menjadi golongan 144.000, mereka ini bertanya kepada Tuhan, kira-kira masih dosa apa lagi yang belum saya akui di hadapan Tuhan? Itu berarti apa? Sedangkan mereka yang sudah disil, mereka yang sudah dimeteraikan untuk selamat, masih bertanya, kira-kira masih ada dosa apa lagi yang saya belum, apalagi saya belum masuk di undang-undang hari Minggu, belum ada masalah seperti itu. Jadi saya perlu untuk minta ampun kepada Tuhan. Jadi orang-orang yang ada di masa kesukaran Yakub ini, itu adalah tahap yang ketiga. Yang mereka yang tidak masuk di tahap itu, mereka sudah ditidurkan oleh Tuhan, sudah diistirahatkan, nanti akan dibangkitkan. Kesempurnaan yang keempat, kekristenan adalah glorification, ketika Tuhan datang kedua kali dan membaharui kita. Semua, tubuh fisik semuanya, itu kita baharui. Itu sempurna yang keempat. Kesempurnaan yang kelima. Kesempurnaan yang kelima adalah ketika kita masuk surga, pengetahuan kita akan ditambahkan. Itu berarti selama kita baru diubahkan, tubuh kita segala macam, suci semua, tapi pengetahuan kita masih cetek, masih dangkal. Sedangkan malaikat masih banyak yang mau belajar sama-sama dengan kita nanti ketika kita masuk surga. Itu tahap yang kelima. Dan tahap kelima tidak akan pernah berhenti. Berarti kesempurnaan itu akan tetap progresif sampai selama-lamanya. Oke. Saya pikir saya sudah berikan penjelasan. Jadi kalau seandainya Anda katakan bahwa so baptis itu sempurna, no. Saya sempurna waktu saya terima Yesus Kristus. Tapi bukan saya yang sempurna. Yesus yang membuat saya jadi sempurna. Artinya saya tidak ada dosa di hadapan Tuhan. Namun besok saya perlu dia lagi. Oleh karena hanya dia yang mampu untuk membuat saya penuh, sempurna dalam proses sanctification, penyucian. Jadi sanctification hanya sekali ketika saya menerima Tuhan. Justification hanya sekali ketika saya terima Tuhan. Sanctification itu seumur hidup sampai saya mati. Oke? Itu perlu saya buat. Kalau so suci sudah jodang ikut perjamuan suci no. Siap-siap jo masuk surga. Nih tahu surga mana ngana masuk. Toh? Jadi yang begitu. Terima kasih, Oke, sahabat. terima kasih banyak, Sir. Eh, Demikian sesi tanya jawab kita pada malam ini. Semoga teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan sudah terjawab dan sudah sangat-sangat jelas penjelasan yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Ronel Pamarimbing. Sebelum kita akan tutup, boleh Sir kasih closing statement untuk materi pelajaran yang kelima, bagaimana mempelajari Alkitab. Closing statement untuk teman-teman pendeta Seuni Conference Indonesia kawasan Timur malam ini.
Terima kasih, Stephen. Alkitab adalah suara Tuhan. Saya punya tugas mendengarkan suaranya. Dan Alkitab bilang jika engkau mempunyai telinga dan mendengar, jangan keraskan hatimu. Dengar Tuhan, ingat Tuhan, turut Tuhan, setia pada Tuhan. Terima kasih. Amin, amin. Puji Tuhan, terima kasih Sir untuk materi yang luar biasa malam hari ini. Tentunya kami pendeta-pendeta di Uni Indonesia Kawasan Timur sudah mendapatkan materi yang luar biasa malam ini untuk kami akan bagikan di Persatuan Guru-Guru Sekolah Sahabat di jemaat kami masing-masing. Terima kasih Sir. Materinya saya bagikan ya. Nanti Ya, materinya oke. saya bagikan. Lagi Oke. terima kasih Sir untuk pelayanan malam ini. Tuhan berkati Sir bersama dengan keluarga. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan Pendeta Henry Arikala. Baik, terima kasih Pendeta Stephen Goni. Sebelum kita akan tutup acara kita malam ini, kami persilakan untuk ucapan terima kasih dari pimpinan kita, mungkin Pendeta Swinis Tanidio atau Pendeta Sepang. Persilakan. Selamat malam untuk kita semua. Bisa kedengaran? Ya, bisa. Bisa, Sir. Bisa. Baik. Tentu kita ucapkan terima kasih untuk hamba Tuhan Pendeta Ronel Mamarimbing yang sudah membawakan pendalaman sekolah sahabat, dan atas nama pimpinan conference hamba Tuhan Pendeta Ronald Adri Rantung dan rekan-rekan officer beserta dengan wakil ketua, dan juga hamba Tuhan Pendeta Franky Sepang. Kami ucapkan terima kasih untuk Pendeta Mamarimbing yang sudah membawakan pendalaman sekolah sahabat, dan saya pikir teman-teman semua sangat dikuatkan, semua dimampukan untuk membawakan persatuan guru-guru sekolah sahabat di jemaat dan wilayah masing-masing. Jadi saya yakin dan percaya malam ini teman-teman diperkaya lagi. Diperkaya. Setiap kali perjumpaan kita diperkaya dengan karunia yang Tuhan berikan kepada masing-masing narasumber, dan pada malam ini hamba Tuhan Pendeta Ronel Mamarimbing. Terima kasih Pendeta Mamarimbing, dan terima kasih tadi Pendeta sudah sampaikan bahwa materinya akan diberikan dan nanti akan dibagikan pada teman-teman sekalian. Jadi, berapa di antara teman-teman yang mau ucapkan terima kasih? Boleh berikan tanda atau bisa bersuara. Terima Terima kasih. kasih Sir. Pendeta Nelma Marimbing. Tuhan Sip. berkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima Oke. kasih. Thank you. Luar biasa Pendeta Mamarimbing respon dari sahabat-sahabat, dan selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih. Kita sebelum akan akhiri, nanti doa tutup oleh hamba Tuhan Pendeta Ronel Mamarimbing. Jadi tolong doakan untuk pimpinan uni kita, officers yang ada, kemudian doakan Direktur Sekolah Sahabat PM Pendeta Swinis Tandidio, Asosiasi Kependetaan untuk Uni Conference Indonesia Kawasan Timur Pendeta Franky Sepang, bersama juga dengan semua asosiasi kependetaan di Uni Conference ini dan Direktur Sekolah Sahabat PM. Dipersilakan kalau ada lagu tutup dari multimedia, dan sesudah itu hamba Tuhan Pendeta Ronel Mamarimbing akan memimpin kita dalam doa.
Berilah padaku Alkitab yang suci, yang menyegarkan segenap jiwaku, dan menyatakan Yesus sudah mati untuk tebus dan selamatkan aku. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji, yang pimpin aku dalam hidupku. Berilah padaku Alkitab yang suci, waktu hatiku takut dan susah. Bersabdalah di saat ku bersedih, yang memberikan sukacita surga. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji, yang pimpin aku dalam hidupku. Baik, saudara-saudara, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami menaikkan puji dan syukur atas segala berkat dan kasih sayang Tuhan. Bapa, terima kasih oleh karena wahyu istimewa yang secara khusus Engkau berikan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Dalam bentuk firman ini yang kami peroleh, Alkitab yang ada di tangan kami, yang ada di rumah kami, yang ada di tempat kami masing-masing. Engkau mengajak kami untuk mempelajarinya dengan serius. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena dari situlah kami bisa hidup, bahkan mempertahankan kehidupan kekal yang nanti Engkau berikan bagi kami. Bapa mau berdoa, Tuhan memberkati setiap hamba Tuhan yang ada mendengarkan dan mengikuti persatuan malam hari ini. Memberkati setiap jemaat yang mereka layani, setiap tanggung jawab yang mereka embani. Tuhan mampukan mereka untuk menyatukan guru-guru sekolah Sabat dan ide-ide untuk mana nantinya umat-umat Tuhan di jemaat masing-masing. Bahkan setiap pribadi, guru-guru sekolah Sabat dan hamba-hamba Tuhan ini akan setia mempelajari firman Tuhan. Hamba berdoa kasih yang Tuhan menyertai Uni Indonesia kawasan Timur di bawah pimpinan Pendeta Ronald Arirantung. Berkatilah beliau bersama dengan MCD, keluarga, demikian juga dengan keluarga Pendeta Tetu Indawani, Ibu Ani, sekeluarga. Demikian pula dengan Bapak Calvin, M. Arlen, sekeluarga. Dan semua hamba-hamba Tuhan yang bekerja di Uni, lebih khusus yang melayani, baik hamba Tuhan Pendeta Sweni Standidio, demikian pula dengan Pendeta Frankie Sepang, dalam tanggung jawab yang besar, dan semua teman-teman yang bekerja di departemen yang ada di Uni, semua pimpinan-pimpinan daerah, dan semua direktur-direktur yang ada, teman-teman sepelayanan yang bertanggung jawab untuk sekolah Sabat, pelayanan perorangan, dan kependetaan. Tuhan berkati semuanya dan keluarga mereka masing-masing hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami berdoa kiranya umat-umat Tuhan di Uni Indonesia kawasan Timur akan lebih setia mengenal Tuhan. Lebih banyak mengetahui tentang apa rencana Tuhan. Lebih daripada itu bersedia untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Malam ini hamba berdoa kasih sayang Tuhan akan mengurapi semua anak-anak Tuhan yang melayani, hamba-hamba Tuhan yang bekerja dalam semua tanggung jawab pelayanan mereka, tantangan kehidupan, tantangan materi, tantangan hubungan, sosial, pelayanan, apapun itu Tuhan, hamba bawa di bawah kaki salib-Mu. Urapi, berkati, dan meteraikan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya malam ini kami diberkati. Bukan hanya sekedar mendengarkan firman Tuhan, tapi merasa bahwa kami semua adalah anak-anak Tuhan. Satu dalam panggilan yang kudus dan siap untuk melayani, bahkan berkorban untuk kehidupan kami demi kesuksesan kerajaan Allah.
Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan malam ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, bercakap-cakap, berdiskusi, dan berdoa. Terpujilah Engkau ya Yesus, di dalam namamu yang mulia itu, agung dan penuh pengorbanan, kami telah berdoa. Amin. Baik, terima kasih banyak sekali lagi hamba Tuhan Pendeta Ronald Momar.